Oke, Mas Yehuda Afandi. Kalau kamu tadi melihat, kita sebut aja ya, sebuah liturgi yang diciptakan terutama untuk orang-orang muda. Kalau Mas Yehuda itu ada di tempat itu, kira-kira yang membuat liturginya menarik sebenarnya apa sih? Apakah karena vokalisnya ganteng? Eh, Partisipasi jemaat, Romo. Partisipasi jemaat. Seberapa penting sih sebenarnya partisipasi jemaat itu dalam sebuah liturgi? Jadi biar liturginya lebih hidup aja, Romo. Gitu. Ya, oke. Nanti Yehuda sudah menyebut salah satu karakteristik liturgi yang baik ya. Liturgi yang baik itu terutama menurut Sacrosanctum Concilium ya. Saya ketik aja ya. Sambil ingat-ingat cara mengetik yang baik. Menurut Sacrosanctum Concilium adalah partisipasi. Itu penting banget ya. Nanti SC punya 3 kriteria ya. Yuk, Mbak Elizabeth Dwi Astuti, apa yang membuat kamu terbengong-bengong sampai apa ya, cari pembersih telinga ya, biar suara vokalisnya itu bisa sampai ke dalam hatimu. Silahkan di unmute, Mbak Elizabeth Dwi Astuti. Walah kok malah terpesona sama Mas Yehuda. Apa sih yang menarik Mbak Elizabeth Dwi Astuti dari, kita sebut aja ya, liturgi yang baru saja kita saksikan, dan bahkan mungkin meskipun kita itu berjarak dari mereka, kayaknya kita ikut diajak untuk jingkrak-jingkrak ya. Kalau menurut saya suasananya, Romo. Suasananya gimana Mbak Elizabeth Dwi Astuti? Ya, suasananya tuh ngena gitu, Romo. Oke, suasananya mengena ya. Nah, itu nanti juga akan jadi salah satu kriteria sebuah liturgi yang menarik ya, yang baik ya, yaitu meaningful, bermakna ya. Oke, terima kasih. Ngenanya di mana sih Mbak Elizabeth? Kan kamu dari Lampung ya, atau dari mana ya? Belitang, Romo. Oh, dari Belitang. Palembang. Padahal ini show-nya itu ada di ini ya, di Amerika saya kira ya. Kok kamu bisa terkena ya? Gimana ya? Bisa diterangkan ya, padahal kita itu berjarak. Tapi kok bisa mengena ya? Jadi menurut saya ketika suasananya itu bagus, baik, sesuai dengan hati kita, jadi kita bisa mengambil maknanya seperti itu, Romo. Jadi kalau misalnya suasananya kayak biasa aja, terus tidak ada apa ya, eh, tidak ada sesuatu yang bisa diambil gitu, Romo. Jadi kayak oh ya, titik-titiknya tuh suasananya gitu, Mas. Oke, suasananya ya. Saya minggu lalu, Lindung kayaknya minggu lalu juga ikut ya. Tapi Lindung itu malah jatuh dari sepeda motor ya. Saya nggak tahu apakah dia ngebut ya. Padahal saya ya santai-santai, aman tuh pulang balik ya. Saya tuh selalu ngecek ya teman-teman sehabis memimpin Ekaristi atau memimpin ibadat atau memimpin liturgi. Saya selalu ngecek sih. Kemarin nggak ada yang bilang homili saya bagus sih di antara umat ya. Tak kira ada yang bilang gitu ya, tapi beberapa mengatakan pada saya, Romo, saya senang banget loh ikut misalnya, karena Romonya bersemangat ya teman-teman, pakai baterai alkalin ya. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak berkurang semangatnya ya. Lalu tentu ada beberapa umat yang ngajak foto ya, yang terutama yang dari jauh-jauh ya. Itu juga sebuah hiburan. Oh berarti ya saya tidak terlupakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di situ ya.
Lalu yang menyentuh juga adalah ada seorang anak kecil ya yang duduk di depan, dan setelah misa ibunya itu langsung lari kepada saya ya. Dan ibunya itu bilang, wah anak saya senang sekali Romo karena Romo memberi komuni batuk ya kepada anak kecil itu ya. Karena saya sebelumnya tanya pada petugas yang ada di Sendang Jatiningsih, ini anak-anak diberi komuni batuk atau tidak ya? Dan bapak-bapak kosernya mengatakan tidak Romo, biasanya tidak sih. Tapi saya nekat ya. Saya lari-lari dari satu ruas ke ruas yang lain. Dan yang paling menyulitkan itu adalah ada seorang anak kecil ya yang sedang dipeluk oleh ibunya ya. Saya dekati ya. Dan disitulah saya mengalami sebuah dilema moral, teman-teman ya. Karena ternyata anaknya sedang minta disusui oleh ibunya ya. Padahal saya sedang mencari batuk anak itu ya. Maka saya cari sekenanya ya. Pokoknya yang kelihatannya empuk, nah itulah dahinya anak itu ya. Oke. Yang lain lagi, Mas Lindung. Wah, ini harusnya yang dari Kota Baru ya. Ibadat kayak gini sering kita lihat di Kota Baru ya. Sering kita tampilkan di Kota Baru. Mungkin jingkrak-jingkraknya nggak sampai setinggi itu, mungkin nggak sampai lari-lari mengejar vokalisnya, tapi suasana seperti itu kayaknya Lindung familiar banget ya. Apa sih yang menurut Lindung menarik dari liturgi tadi, Lindung? Tadi maaf, tadi videonya putus-putus ya, Mas. Tapi yang tadi sempat menarik itu cara pengemasan liturginya dulu. Oke, gimana cara pengemasannya menurut kamu? Kayak Siapa tahu audio. nanti Mbak Elizabeth Dwi ini kan aktivis ya di Belitung ya. Saya baca papernya itu, wah saya itu tersentuh sekali ya. Wah ini baru semester 1 ya, udah aktif di paroki, membuat ini itu ya. Saya itu jadi bangga ya sebagai dosennya itu, wah kayaknya nggak rugi saya ngajar Mbak Elizabeth Dwi ya. Yuk, Lidum. Itu cara mengemasnya gimana? Seperti kayak audio visual sama ini loh, kayak apa ya, sarana audio visualnya itu mendukung gitu. Jadi liturginya itu tidak jadi monoton kan, juga jelek gitu loh bilang. Kalau liturginya monoton terus harus ada yang baru juga, harus cara mengemasnya ada yang baru, ada yang istilahnya nggak monoton ya, out of the box kayak gitu. Oke, jadi tidak monoton, melainkan sangat dinamis ya. Dan nanti di salah satu slide yang saya bagikan kepada kalian itu juga ada bagian ya. Memang yang banyak diperhatikan di gereja itu soal ambu itu ya, tempat untuk membaca kitab suci baik untuk lektris atau lektor maupun romo ya. Tapi saya kira yang dikatakan Lindung sebenarnya tidak sekedar sound system untuk lektor atau untuk romonya atau untuk kornya, tetapi secara keseluruhan ya. Nah, gimana? Nah, sekarang saya kejar ya. Karena tempat di mana Lindung beraktivitas ini sering dimata-matai ya. Sering dilihat ya oleh orang-orang yang tidak suka terhadapnya. Nah, gimana Lindung? Kamu mau menjawab pertanyaan? Tapi kan itu menjadikan gereja kita itu kayak panggung konser. Gereja kan bukan panggung konser, Mas. Nah, gimana itu, Mas Lindung? Berikan pertanggungjawabanmu. Tunjukkanlah pesonamu mulai dari sekarang. Oke, terima kasih, Mam. Kalau Lindung menyikapi hal itu ya, jadi sih kayak ya menurut Lindung biasa aja. Maksudnya kan kita yang penting istilahnya tidak merugikan orang lain juga. Kita tuh sebenarnya kalau mau ngadain acara-acara gitu tuh tetap bakal ada plan A, plan B gitu. Misal apa namanya, kayak oh ini tuh ganggu nggak? Oh ini tuh kayak bisa diterima sama mereka nggak? Nah seperti itu. Nah jadi kan juga Kota Baru sendiri itu enaknya itu kayak yang dari Suhada sama Suhada sama yang gereja Kristen Batak. Nah, Kristen Batak itu kayak
akrab banget sama kita gitu. Jadi misal kita buat kayak kita ada acara, mereka dukung. Mereka juga kalau mereka ada acara, kita dukung. Terus kadang kan juga ada event collab bareng kayak gitu. Jadi ya maksudnya biasa aja gitu. Sekitanya nggak merasa terganggu atau itu masih dalam standar liturgi ya gitu. Itu sih nggak apa-apa sih kayak gitu. Oke, kalau keberatannya dari dalam, Lindung, pokoknya kalau ekaristi kaum muda, ekaristi karismatik, pokoknya yang musiknya nyanyian, aku meskipun udah sampai gereja akan pulang, mending ke gereja lain. Nah, kan kalau perdebatan sama Dewan itu selalu ya, Bang. Karena kan juga ya Dewan tuh mempertahankan takut ganggu, takut ini, takut istilahnya menarik perhatian orang-orang yang dalam tanda kutip ingin menjatuhkan itu. Gimana ya? Jadi kalau ya biasa aja, maksudnya kayak tetap ada plan A, plan B buat antisipasi gitu loh, mau. Gitu sih. Oke, jadi ada plan A, plan B, ya mungkin ada ekaristi yang kalau di Kota Baru saya kira kita selalu memberi pengumuman ya, bahwa pada hari Minggu jam 6, misalnya minggu kedua itu untuk ekaristi kaum muda, Minggu jam 6 pada minggu keempat atau kelima ya itu karismatik, Minggu pertama pagi itu untuk misa anak ya. Sehingga Anda yang mungkin merasa kurang terbantu dengan ekaristi khusus itu, silahkan memilih jam lain ya. Jadi tidak ketika baru di gereja baru tahu ya. Oke, Mbak Elizabeth Dwi, kayak gitu ada di Belitang juga nggak sih soal-soal liturgi kayak gitu? Bahwa itu jadi omongan di antara dewan ya. Saya nggak tahu, Lindung ini kamu udah jadi ketua dewan atau anggota dewan? Sekurang-kurangnya kadang-kadang ketemu dewan ya. Ya kalau di paroki saya yang sini, yang asli di Brayot, itu jadi dewan wilayah. Waduh. Jadi ketua bidang. Harus ditulis di belakang nama kamu loh, Gregorius Lindung Bawono Setiantoro itu bisa disingkat. Tapi yang penting ya belakangnya. Ya, Dewan Wilayah Paroki Brayut ya. Nah, itu. Yuk, gimana Mbak Elizabeth Dewi? Kalau untuk hal-hal kayak gitu jadi masalah nggak sih di tempat kamu? Kalau di tempat saya pribadi itu dari dulu ya Romo, kalau tentang liturgi itu enggak sih Romo, cuma kayak ada misa khusus buat lansia gitu. Oke. Jadi yang lain misa umum ya, kecuali yang lansia ya? Iya, betul. Sama perkawinan. Gitu. Oh, sama perkawinan ya. Perkawinan lansia ada juga? Oke. Gimana Mas Andreas Day? Apakah imanmu tergoncang dengan liturgi yang baru saja kita saksikan tadi? Atau enggak. Iman kamu terangkat? Iman saya terangkat, Romo. Oke. Lebih seru. Apa yang membuat terangkat, Andreas D? Lebih seru ya. Lebih seru. Penting nggak sih liturgi itu seru? Kalau menurut saya, Romo ya, liturgi yang seru itu penting, Romo. Kan liturgi itu kan kayak berbicara tempat kita berbicara dengan Tuhan gitu ya, Romo. Jadi, semisal maafnya kalau kita misa nih, musiknya itu biasa aja gitu kan. Musiknya biasa mendayu-dayu, terus gitu-gitu aja. Tiap minggunya kan pasti kayak bosen nih. Oh, kok gitu-gitu aja sih gitu kan. Nah, kalau misal liturginya seru kan jadi kayak ngobrol sama Tuhan tuh enak gitu loh. Oke. Gitu loh. Liturgi yang seru menurut Andreas Jaya, liturgi yang kayak apa sih selain tadi ya? Musiknya lebih bervariasi. Romonya perlu lebih bervariasi nggak sih? Romonya variasi gimana, Romo? Topnya cuma satu ya di paroki-paroki, apalagi yang lebih terpencil ya. No choice ya. Suka atau tidak suka, terimalah Romo itu ya.
sepanjang Romo itu ada di paroki itu ya. Andreas, liturgi yang seru menurut kamu selain tadi ya variasi lagu, apa saja sih yang tadi ini ya 3 teman kamu sudah bermakna, lalu partisipasi, ada lagi nggak sih yang menurut kamu sehingga ya nanti kalian kan siapa tahu ya jadi ketua bidang liturgi paroki ya, karena pernah mengambil pengantar liturgi ya. Ya, atau karena kalian apa ya, pokoknya di kabit liturgi ya, atau sekurang-kurangnya di katekese atau apa gitu ya, sering diajak tanya jawab soal liturgi. Nah, liturgi yang seru sendiri sebenarnya gimana sih, Mas Andreas D? Kalau menurut saya bisa jadikan misa itu pasti Romo khotbah ya Romo. Kalau saya lihat itu kan dalam khotbah Romo ini kayak Romo ini monolog. Jadi siapa tahu bisa dialog antara Romo dengan umat. Jadi khotbah itu enggak Romonya ngomong terus demikian terima kasih berkah dalam gitu Romo. Oke, jadi lebih dialogis dan bahkan interaktif ya. Interaktif itu tidak hanya saya omong lalu umat menanggapi, tetapi saya omong umat menanggapi, mungkin juga umat menanggapi, romonya lalu menanggapi balik ya. Jadi percakapannya itu sering terjadi dan selalu bolak-balik ya. Tidak hanya umat bertanya, romo menjawab ya. Itu masih agak dialogis ya, mungkin agak simpel banget. Oke, kita ke tempat yang lebih tenang ya. Albertus God. Yuk. Gimana? Kamu terganggu iman kamu? Dengan liturgi yang baru saja kita saksikan tadi? Saya pikir tidak, Romo. Oke. Mengapa tidak terganggu? Kalian kan suka nyening-nyening kan? Tidak juga sih. Menurut saya sama sekali tidak mengganggu iman karena itu adalah salah satu bentuk liturgi situasi zaman dengan kontekstualnya begitu. Kita melihat juga di tadi itu banyak orang muda sehingga liturgi yang dibuat juga harus sifatnya kekinian, sifatnya lebih kepada anak muda. Menurut saya tidak terganggu sih, asalkan inti dari liturgi itu sendiri jangan dihilangkan hanya gara-gara kontekstual itu. Terima kasih. Oke ya, kita nanti sepanjang semester akan mencoba menjawab pertanyaannya Albertus God ya. Inti liturgi itu apa ya? Nah, Albertus God tadi bilang boleh ya, tapi syaratnya jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 100 ya. Jadi syaratnya banyak banget sehingga kita lihat syaratnya aja kayaknya enggak deh. Banyak banget syaratnya ya. Oke. Mas Lindung terlempar ya. Enggak apa-apa ya. Asal tidak dari sepeda motor saja Mas Lindung ya. Kalau cuma terlempar dari ruang Zoom itu biasa banget ya. Yuk, duo Serigala, Valentina dan Litwina. Yuk, salah satu atau dua-duanya boleh. Ya Romo, ya Romo. Gimana? Tadi melihat liturgi orang muda. Kalau saya sih 50-50 ya Romo. Wah, 50-50 ya. Nah, jadi kayak di satu sisi pingin coba hal, maksudnya di gereja Katolik kayak coba hal kayak gitu. Saya pernah waktu itu, cuma mungkin karena dari dulu kebiasaan kita terlalu kayak kusyuk gitu kan ya. Kamu berhenti dulu ya. Saya ketik dulu. Yang ketiga adalah menciptakan keheningan atau kekusyukan.
Kusyuk. Gimana sih nulisnya kusyuk ya? Sekarang gara-gara ada Kamus Bahasa Indonesia itu saya kurang pede ya. Kalau nulis itu ini udah bener menurut Poebi atau enggak gitu ya. Nah, biasanya kusyuk ya. Kamu dari paroki mana sih, Mbak Valentina? Saya Litwina, Romo. Oh ya, kamu Litwina ya. Saya dari paroki Santa Bernadette Ciledug di Tangerang. Oh, Ciledug, Tangerang ya. Oke. Susah nggak sih mengubah liturgi yang biasanya suasananya hening banget menjadi suasananya seru? Mungkin menurut saya untuk kaum muda mudah, karena kan ya kita tahu anak muda sukanya kalau ibadah ya ikutnya ke arah Kristen gitu kan ya, yang kayak suka joget-joget apa terus kayak nari-nari gitu. Tapi mungkin untuk kaum orang tua mungkin agak susah kan, apalagi kalau yang orang-orang tua yang udah tua banget terus kan nari-nari kan pinggangnya encek kan agak kasihan gitu ya. Jadi mungkin untuk untuk anak muda mudah, cuma untuk orang tua itu agak susah gitu untuk coba ke hal yang beda ritmenya gitu. Kok yang mikir sampai encok tuh. Memikirkan nah, kamu tadi menyebut satu pernyataan yang menurut saya menarik sekali ya, Litwina. Yaitu pokoknya yang kalau seru-seru itu Kristen ya. Kamu udah jadi Kristen ya. Kok minta liturginya yang enggak hening-hening tapi yang apa ya, jingkrak-jingkrak ya. Apa memang di Katolik itu liturginya nggak ada yang seru-seru? Pokoknya kalau Katolik itu ya hening, kalau rame itu ya Kristen. Di Katolik ada kan ya Romo yang karismatik kan ya? Kamu cocok nggak sih dengan karismatik? Oh, saya belum pernah coba, cuma saya pernah ikut gitu Romo, kayak seminari gitu. Nah, saya kalau saya enggak? Kayak seminar apa? Seminar gitu. Kebangunan rohani gitu ya. Saya kurang ngerasa kurang enak gitu. Kayak Oke, kurang enaknya di mana? Kurang enaknya kan karismatik Kristen juga sih. Nggak iya. cocok. Nah, selain Ekaristi Pemuda yang seringkali dituduh Kristen itu adalah karismatik ya. Makanya ada beberapa tulisan tentang karismatik Katolik ya. Enggak cocoknya di mana sih Mbak Litwina? Ya itu Romo, karena kebiasaan dari dulu kan kita diem kan. Jadi ketika harus berdoa sambil bergerak gitu kayak menurut saya kurang masuk gitu doanya. Kalau di saya. Yeah. Jadi kayak nggak serius gitu Romo. Menurut saya loh ya. Kamu bisa bahasa roh nggak, Litwina? Saya nggak. Enggak ya. Jadi kamu bayangin aja Mbak Litwina ya. Waktu saya datang ke Amerika itu pertanyaan pertama dari umat adalah bukan kamu itu namanya siapa ya, atau dari mana, tapi umat itu langsung bertanya pada saya, Romo suka Romo Yohanes Indra Kusuma enggak? Saya kan inosen ya teman-teman. Saya kayaknya nggak ada masalah deh dengan Romo Yohanes ya. Ngefans banget juga enggak sih. Tapi nggak sampai keberatan juga. Maka saya jawabnya lebih diplomatis ya. Saya kenal sih, saya respect pada Romo Yohanes. Tapi soal-soal yang agak lebih karismatik, Roh Kudus, saya awam banget. Dan ternyata jawaban itu cukup ini ya. Cukup memuaskan umat ya, sehingga hari pertama saya tidak ditolak di gereja itu ya oleh komunitas Katolik Indonesia ya. Karena sebelumnya ada Romo yang agak frontal mengatakan saya tidak suka Romo Yohanes ya. Oke, Mbak Valentina yang baru saja merayakan Hari Valentine, gimana Mbak? Apakah berbeda dengan Mbak Litwina? Kalau beda jangan sampai berantem di situ ya, karena kalian dekat banget sih ya. Sekurang-kurangnya jangan ditunjukkan di ruang Zoom ya, nanti dimatikan dulu kameranya lalu kalian boleh tapuk-tapukan ya. Kurang lebih sih menurut saya sama Litwina sih Romo. Kalau di gerejanya kami tuh liturginya tuh kayak terlalu bersemangat gitu. Jadi kayak seakan-akan kita ini ngikutin yang
agama Kristen gitu loh Romo. Iya, kok yang semangat-semangat selalu Kristen sih? Ya. Nanti romonya khotbah semangat, waduh romonya udah jadi pendeta sekarang ya. Satu Dulu di sisinya itu juga sama romonya juga. Romonya itu terlalu bersemangat, jadi dia tuh selalu bilang, selalu di khotbahnya tuh, ayo bersemangat kalau nyanyi apa segala macam di dalam liturgi itu harus bersemangat. Jadi ada waktu itu salah satu umat kami tuh bilangnya gini, kok kita ini liturginya udah berasa kayak agama Kristen ya. Jadi tuh kami yang sebagai umat tuh kayak bingung, ini kayak mana ya? Apa memang udah kayak ngikut Kristen atau kayak udah biasa kayak Katolik, kayak hening gitu. Tapi kalau kami itu sendiri, liturgi kami itu terlalu bersemangat, Romo. Ya, kami itu sebenarnya di mana sih? Kalau saya parokinya Santo Eugenius de Mazenot. Di mana? Oh, itu parokinya Omi kayaknya namanya ya. Iya. Di mana itu parokinya? Cilacap atau di Omi di mana lagi? Di mana lagi sih? Kalimantan Timur, Romo, Tanjung. Oke, Kalimantan Timur. Kamu harus hati-hati ya. God ini, nah ini salah satu oknumnya ya masa depannya. Ini penerusnya ya nanti apa liturgi yang Kristen itu ya. Ya udah. Gimana kalau kita tanya God lagi deh? Gimana kamu sebagai warga Omi mempertanggungjawabkan? Kok kamu sudah nggak Katolik lagi? Ternyata Saya bukan Omi Omi, Kristen, Mo. teman-teman. Yuk, God. Gimana kamu? Umat ini sudah mulai resah ya. Sebenarnya ini gereja Katolik atau udah jadi gereja Kristen? Cek pelangnya di depan, Mbak. Jangan-jangan sudah ganti ya. Gimana, God? Menurut saya, kalau soal khotbah dari Romo itu, soal bilang semangat-semangat, menurut saya itu harus sih. Ya, dalam liturgi itu harus ada semangat juga, jangan terlalu jangan terlalu melo lah, harus semangat. Seperti Romo bilang tadi, harus semangat. Nyanyinya juga, memang di dalam liturgi itu ada saat-saatnya kita harus hening, kita harus bersemangat seperti kemuliaan. Tidak mungkin kemuliaan dengan doa syukur agung itu kita harus samakan. Ada perbedaannya juga. Terima kasih. Oke, semangat tapi tetap Katolik gitu ya. Semangat tidak harus jadi Kristen atau kekatolikannya hilang gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya, teman-teman, karena saya kira yang dikatakan oleh Valentina mewakili ya sebagian dari umat Katolik ya. Yang kadang-kadang apakah ini soal belum terbiasa seperti dikatakan oleh Valentina, atau memang cara kita memandang liturgi itu mungkin masih sangat tradisional begitu ya. Padahal Paus Fransiskus bicara juga tentang liturgi yang hidup ya. Nah, liturgi yang hidup itu harus kita tafsirkan gimana ya. Oke, rekan-rekan. Wah, kita udah setengah jam ya ngobrol-ngobrol tentang kurang lebih yang mau kita bicarakan siang hari ini ya, teman-teman, soal ruang lingkup liturgi ya. Saya akan kembali ke slide dan setelah itu kita akan melihat sebenarnya ketika kita bicara tentang liturgi itu yang kita bicarakan apa saja sih ya. Nah, ini yang akan kita garap dalam pertemuan siang hari ini ya. Kita nggak akan ngobrol 4 jam ya, teman-teman. Tetapi kita setiap kali kuliah maksimal 2 jam aja ya. Atau kalau kamu capek, bilang Romo kamu udah capek ya, berhenti aja ya. Atau kalau saya udah capek nanti, saya udah capek banget nih ngajar kalian ya, kita berhenti aja. Jadi kita dari segi waktu fleksibel aja teman-teman. Nah, yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah liturgi. Adalah tempat istimewa bagi Sabda Allah. Ini sebuah anjuran apostolik pasca sinode Verbum Domini tahun 2010 oleh Paus Benediktus ke-16.
Kayaknya waktu saya kuliah teologi, saya nggak pernah baca deh dokumen ini. Ya. Tapi memang benar ya, saya lulusnya tahun 2004 ya, dokumennya baru keluar 2010 ya. Tetapi dokumen ini buat saya perlu kita populerkan ya, terutama karena dia menjadi tempat istimewa ya bagi gereja Katolik liturgi. Nah, ini ya salah satu liturgi juga yang ada dalam gereja. Karena saya beberapa waktu yang lalu lihat ya, ternyata Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia itu happy wedding anniversary ke-14 ya. Tak cari-cari videonya ternyata ada. Siapa tahu menjadi inspirasi buat kalian yang mau nikah ya dalam beberapa tahun lagi. Nah, ini juga akan liturgi yang mungkin kalian sering menghadirinya. Dear Chelsea, my soulmate, my lover, and my wife. 14 years. Albertus God nggak boleh pengen ya. And I remembered Suster ya, cukup dikagumi ya, suster ya. Especially the dream of a beautiful 14-year-old girl. Yes, that's you. And yes, you spent half your life with me. But there was something about you. Something about your smile. Your laughter. Your happiness. That was Laughter itu tawamu. And I can't get enough. Very addictive, itu sangat membius, And that addiction menghipnotis. fueled my will to fulfill all of your dreams one by one. So a day before your 15th birthday, I took you to the airport and surprised you with tickets and packed luggages. Gila, naksirnya sejak 15 tahun ya. Which, by the way, is in Hong Kong. And we got together on that plane, flying towards the dream at about 12,000 meters above sea level. Well, ever since then, many things have happened. It was like a fantastic roller coaster ride. Even the terrible long-distance relationship is now marvelous looking back. Ternyata LDR nggak selalu menimbulkan masalah ya. But the execution was phenomenal. And the wedding was absolutely impeccable in every level. And ever since then, I often wondered, am I dead? Is this heaven? Gila ya. Because it feels Dalam like hidup I'm pernikahan aja surga dirasakan ya. and that I am extremely blessed. Blessed to be with someone I know who loves me wholeheartedly and completely. Wholeheartedly, sepenuh hati. Who appreciates and cherishes everything that I do. And I rest assured that you will take care of me when I fall sick. I live in peace because you are by my side. And then Nastusia came along, wreaking havoc in our perfect lives. And it's a lovely, fun havoc. You know, Menimbulkan those nights, kegegaran, those unstoppable crying. It threw us both off our feet, trying to figure out what must be done. Baby Nastusia taught us things we have never known before. And we learned so much together. We made mistakes as new parents too. We researched, we read up, we Googled, we watched every tutorials on YouTube about almost everything about parenting. Which then confused us too, because there are so many different types and different approaches in parenting. And through that wonderful journey, we laughed together, we laughed at each other, and we end up going ahead with what feels right in our hearts and our minds.
And just when we felt like peace had been restored at home, Dante came crashing into our life, wreaking another havoc never before known to us. Sleepless nights worse than ever before, but happiness and joy also like never before. Our lives are complete with these two little angels at home. Now, our home is filled with laughters, cries, full diapers, delicious and fantastic smelling food, shouts and screams of joy, and I have never been so happy. 8 years before marriage seems like a long time. But 6 years of marriage with you is like a glimpse. I can't believe we are already married for 6 years now. For almost 6 years now. Well, they say time flies when you're happy. But time flies in supersonic mode when you are in a blissful marriage. And I thank God every day for these blessings. For the amazing wife, the lovely children, and this blessed life. Gimana? Ada yang mau langsung nikah setelah lihat video ini? Jangan dulu ya. Kuliah dulu. Ya. Yehuda ya. Tahan Yehuda. Oke. Matthew Albert ya. Yuk. Ikut ngobrol dengan kita, Matthew. Ya, Romo. Ya, sering kamu kok berbeda ya selama liburan ya? Iya, Romo. Rambutnya tambah panjang. Ya, apa sih yang Matthew tertarik setiap kali terutama menghadiri liturgi perkawinan ya atau ekaristi perkawinan ya? Atau kamu punya catatan tertentu yang mungkin kamu merasa nggak nyaman atau mau tanya-tanya atau sesuatu yang kamu selalu merasa sangat tersentuh setiap kali menghadiri ekaristi perkawinan? Silahkan. Ini juga pengalaman liturgi kita ya. Kalau buat saya ya Romo ya, yang paling menyentuh di setiap kali datang jadi tamu gitu ya di perkawinan gitu, itu setiap kali pasangan yang di situ saudara atau siapa itu berlutut di depan orang tuanya gitu, dan setelah berlutut depan orang tuanya, berlutut juga di depan patung Maria dan mempersembahkan kayak nyalain lilin atau apa gitu. Itu menyentuh banget gitu Romo. Jadi seolah-olah kayak minta blessing dari orang tua yang di bumi sekaligus orang tua yang di surga gitu Romo. Itu nyentuh banget sih Romo. Oke, kalau misalnya bagian itu Romonya saya nggak pengen misalnya lama-lama. Yang bagian sungkem, minta berkat itu dihapus saja. Kira-kira Matthew mau menanggapinya gimana? Ya, meskipun kita baru mulai kuliah liturgi ya. Gimana ya Romo? Kan saya juga masih kurang hafal juga itu kan kalau yang kayak perkawinan itu kayak gimana gitu tata cara atau segala macamnya ya karena belum pernah juga ya Romo ya. Nah, saya juga belum pernah seumur gini. Ya, tapi kalau menurut saya ya Romo ya, yang terpenting itu kan kalau sungkem itu kayak cuma di gereja doang ya Romo. Ya. Kalau masalah menghormati orang tua kan bisa juga di luar gereja gitu Romo, kayak misalnya ketika gak usah jauh-jauh di kehidupan lah ya, misalnya kayak pas malamnya lagi mau resepsi atau apa gitu kan bisa juga Romo gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang tentang sungkeman itu fleksibel, tapi maknanya deep gitu Romo. Gitu Romo. Oke, jadi barangkali sampai mungkin kalau ada kepentingan yang sangat berat, bagian itu bisa dikeluarkan dari liturgi menurut Matthew. Tapi harus hati-hati banget loh, karena itu punya makna yang deep ya untuk pasangan. Ya. Yuk, suster,
Kalau pas acara suster itu ya, kaul atau kaul lakir, itu ada acara sungkemannya juga nggak sih, suster? Ada, Yang Romo. saya tahu suster itu kayak jadi pengantin, teman-teman ya. Jadi dari baju biasa lalu mengenakan baju pengantin ya. Saya juga pengen tahu ya, rasanya ketika pakai baju pengantin itu apa ya, kayak jadi mempelai gitu, suster. Kalau itu sebenarnya kalau ganti busana itu Romo itu di pergantian mau ke novis. Novisiat itu ganti busana, tetapi kalau kaul kekal kami seperti pernikahan, jadi ada janji juga, ada sungkeman, ada penyematan cincin. Nikahnya sama siapa, suster? Kalau suster itu? Ya begitu. Kalau kami menikahnya dengan kongregasi, Romo. Oh, dengan kongregasi. Abstrak sekali ya. Kristi. Dengan Tuhan Yesus, tetapi mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus, tapi menikahnya dengan kongregasi. Karena cincinnya tulisannya Totak Kristi per Mariam. Oke. Kalau menghadiri ini, suster, ekaristi pernikahan gitu, suster, sebagai suster bisa menikmati nggak sih? Bisa, dan bagian mana yang biasanya paling menyentuh untuk suster? Bagi saya yang paling menyentuh ketika saling mengucapkan janji, Romo. Oke. Ada baris tertentu? Apa namanya, untung malang, suka duka itu, ya baris yang menyatakan aku akan setia kepadamu dalam untung dan malang, suka duka, sakit maupun sehat, itu yang sangat mengena untuk saya. Oke, kalau di kaulnya suster ada nggak saya itu? Saya akan mencintai tarekat dalam untung dan malang, suka dan duka, sakit dan sehat gitu. Kalau di apa ya? Ada tapi rumusannya berbeda, Rom. Oke, ya. Saya tuh selalu iri ya sama suster ya. Kalau mereka kaul itu ya, para suster itu tanpa ragu ya. Kami itu jadi mempelai Kristus. Nah, buat Romo itu yang paling susah diomongkan ya. Mau jadi mempelai siapa ya? Wong Bunda Maria itu sudah ada suaminya ya. Masa kita jadi pria lain ya dalam hidup Bunda Maria ya. Oke. Teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan karena tadi sudah ada teman-teman yang sudah menyebut ya bagian yang paling menyentuh dari liturgi perkawinan, yaitu pada bagian sungkem ya. Ya, sebentar ya. Dan nanti teman-teman kita pelan-pelan akan masuk di dalam ini ya, bahwa gereja itu menjadi tempat tinggal, rumah, rahim bagi liturgi ya. Dan melalui liturgi Allah itu bersabda dan juga bertindak ya, terutama dengan aspek yang lebih performatif ya. Nah, ini yang seringkali mengiringi lagu sungkem ya. Saya coba nyari suara cowok ya, ketemu juga. Karena kelas ini banyak ceweknya ya. Mosok saya milih penyanyinya cewek terus ya. Kau sebut namaku di dalam harapku. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku
pengorbanan meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Oh Tuhan, lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Oh, oh, oh. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ya, kadang-kadang dalam ekaristi pernikahan, saya kadang-kadang mendengar bisik-bisik di antara kornya ya. Pokoknya nanti kalau sungkem, kita buat pengantinnya menangis. Lalu kornya itu mulai ya, suaranya diserak-serakkan ya, dibuat agak menangis-menangis ya, sehingga pengantinnya menangis ya. Saya biasanya agak mengerim ambisi kur yang seperti itu ya. Momen sungkem itu sendiri sudah sangat menyentuh ya. Jadi nggak perlu dibuat bercucuran air mata ya. Bahkan kornya nggak nyanyi aja bisa bercucuran air mata ya. Karena itu momen yang seringkali bisa berarti banyak ya. Salah satunya saya biasanya kalau ada gladi kotor ya dengan keluarga, dengan pasangan yang akan menikah, saya biasanya memberikan pesan kepada orang tua ya. Ini bisa menjadi momen rekonsiliasi. Mungkin sebelum ekaristi di gereja ini ada hal-hal yang masih belum selesai ya. Mungkin gencatan senjata, marah-marahan dan macam. Maka itu adalah saat rekonsiliasi ya. Dan sekarang bukan saatnya lagi bagi orang tua ya, atau juga buat anak untuk gencatan senjata, tapi buat orang tua untuk memberikan berkat. Maka saya biasanya memberikan waktu yang lumayan lapang ya. Pokoknya seberapa lama keluarga membutuhkan, saya tidak akan mencegah mereka ya. Dah lama ya. Saya nggak pernah ngomong gitu ya. Kalau misalnya mereka butuh waktu yang lama, lebih lama daripada biasanya, ya udah nanti homilinya dikurangi dikit ya, sehingga nggak berkelamaan ya. Nah, teman-teman, liturgi adalah tempat yang istimewa bagi Allah untuk berbicara dan bertindak kepada kita umatnya dari tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah hidup kita. Oke, nah nanti kita akan nonton lagi, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Seto, gimana tersentuh dengan lagu tadi, Doa Seorang Anak? Iya, Romo. Oke, lagu ini yang menyentuh buat kamu cowok itu di bagian mananya sih? Di bagian ini, Romo, kata-katanya? Yang mana? Kata-kata yang mana? Waduh. Tadi agak bingung juga mau sama kata-kata yang mana. Cuman bagian dari doa yang dibuat secara musikalisasi ini yang dilakukan ini mungkin seakan membawa hasratnya tersendiri, Romo, membawa maknanya tersendiri seperti itu. Oke. Dari kata-katanya. Kamu merasa doa yang didaraskan dengan doa yang dimusikalisasikan, apa sih bedanya, Seto? Kan sama-sama doa ya. Yang satu didaraskan, yang satu dimusikalisasikan. Kalau kamu tadi kelihatannya tersentuh ketika dimusikalisasikan ya, Seto? Ya, kalau untuk doa itu kan sama aja, Romo, baik itu didaraskan secara langsung maupun dimusikalisasikan ya. Kan sama-sama doa aja, sama aja maknanya. Cuman yang membedakan itu cara penyampaiannya. Seperti itu, Romo. Mungkin kalau dimusikalisasikan itu mungkin ada beberapa yang mungkin seakan-akan tersentuh dari musiknya atau dari alunannya. Kalau yang didaraskan itu mungkin hanya ada yang kata-katanya juga yang menyentuh hati seperti itu, karena setiap orang itu memahami makna doa itu kan berbeda-beda, Romo. Dan doa itu kan bukan hanya
perantara kita berbicara kepada Allah, tetapi bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Seperti itu, Romo. Oke, jadi musik, musikalisasi atau dramatisasi ya, itu menambah sesuatu ya, karena seringkali kata-kata itu sudah menjadi sangat jenuh ya. Nah, mumpung kita belum lama dari Valentine ya, buat Seto kata I love you ya, itu udah jenuh nggak sih buat kamu ya? Dengerin kata I love you, aku cinta kamu, ngasih coklat, ngasih bunga, kayak gitu tuh masih berbicara nggak sih buat Seto? Ya mungkin kalau untuk jenuh ya Romo, nggak ada. Oke, mengapa nggak jenuh ya? Ya nggak tahu lah Romo, karena ya jujur aja saya dengan yang ya pacar saya yang sekarang itu kami kenalnya dari Waduh, SMA. Udah punya pacar teman-teman, udah taken. Padahal saya baru mau bilang I love you Seto. Jadi ya seperti itulah Romo, kadang juga walaupun LDRan kita itu kadang ada masalah ya, ada banyak halangan rintangannya, pernah juga bertengkar tapi masih tetap bertahan ya. Untuk jenuh atau enggaknya Romo itu kan mungkin dari masing-masing pribadi orang aja. Mungkin ada yang merasakan kok sama ini terus udah lama, apakah nggak bosan-bosan seperti itu? Karena yang bosan itu kan mau sifatnya sementara, kita itu kan mencari yang benar-benar tulus dan menerima kita apa adanya aja sih Romo, seperti itu. Iya, ini kadang-kadang sesuatu yang saya tahan kalau saya mimpin ekaristi pernikahan itu ya. Waduh, cowoknya casingnya minimalis kayak gini ya. Tapi kok mempelai perempuannya bisa dapet cantik banget ya. Nah, itu mungkin misteri cintanya ya. Ini Seto sudah di Jogja? Sudah Romo. Wah. Dari Jogja. LDR ya berarti ya? Ya, pas SMA juga LDR Romo. Wah, berarti sudah punya daya tabah ya? Iya. Jogja a tough place loh, Seto ya. Apalagi di pendikat ini menarik loh mahasiswi-mahasiswinya ya. Susternya aja menarik kok, apalagi yang mahasiswi-mahasiswi awamnya ya. Ya Romo, kalau dilihat itu kan mungkin ada yang menarik atau ada yang lebih baik, cuman yang menerima apa adanya, yang membuat nyaman itu kan belum tentu semuanya. Seperti itu Romo. Terima kasih. Oke, ya ini mengingatkan saya pada film Imperfect ya. Di situ ada dialog antara Dika dan Rara ya. Rara itu tanya pada Dika, kamu nggak malu ya ngajak saya pergi kayak gini ya? Saya kan gendut ya. Dan Dika itu bilang, yang diperankan oleh Risa Rahardian ya, nyari yang cantik itu gampang, nyari yang cocok itu yang susah. Kamu sudah cantik, cocok lagi ya. Lalu romantis ya. Film Imperfect ya, nanti Mbak Elizabeth nanti akhir pekan nonton Imperfect ya. Biar ikut romantis ya. Suster juga boleh ikut nonton, dan Seto yang LDRan ya. Di Jogja itu nyari yang cantik gampang, nyari yang cocok itu yang susah ya. Pacar yang di sana udah cantik, cocok lagi ya. Oke, rekan-rekan. Di dalam perayaan liturgi ada banyak bagian ya. Nanti kita akan coba lihat ya bagian mana yang baik untuk kita pelajari. Karena saking banyaknya materi ya. Apakah kita mau fokus pada homili, dan menariknya teman-teman dokumen-dokumen Paus Fransiskus yang terakhir ini banyak banget omong homili. Meskipun nanti kalian punya mata kuliah khusus ya homiletika, dan sayangnya dosennya kok sama dengan dosen pengantar liturgi ya. Tapi kita nanti inilah ya, kita akan coba lihat ya Mazmur, nanti kita coba lihat juga ya. Mungkin saya nggak terlalu pakar, nyanyi aja pas-pasan ya saya itu.
Kemarin waktu di Sendang Maria Jatiningsih, saya sebanyak koordinasi saya dengan KOR itu udah bagus ya teman-teman ya. Pokoknya nanti karena saya sadar suara saya pas-pasan, nah ini mumpung ada dirigennya ya, saya bilang ya, nanti pokoknya diambilkan nada ya, kalau perlu diambilkan nada penuh ya, sehingga saya itu, dan ketika saya nyanyi biar saya enggak tersesat ya, pokoknya organisnya boleh tetap main ya. Pokoknya udah direncanakan sesempurna itu ya. Persoalannya adalah ketika organisnya mengambil nada, suaranya tidak terdengar ya dari tempat saya berdiri ya. Dan ketika saya memberikan kode pada organisnya untuk mengangkat nada lagi, malah organisnya nyanyi ya. Waduh, padahal itu bagianku ya. Aku mau nyanyi ya. Jangan menyepelekan kemampuan saya bernyanyi ya. Paling enggak pas-pasan lah ya. Ternyata suaranya tidak terlalu keras ya organnya ya, sehingga enggak sampai, sehingga saya tambah grogi ya dalam menyanyi. Apakah nanti juga terkait dengan doa-doa permohonan atau doa-doa yang lain atau tindakan-tindakan serta simbol-simbol itu tertentu, nanti kita coba lihat ya. Saya akan mencoba melihat dalam beberapa dokumen terakhir ini bagian-bagian mana yang menjadi bagian yang saya kira pantas untuk kita ini ya pelajari lebih mendalam ya. Dan mungkin juga salah satu kelemahannya ya teman-teman, tulisan-tulisan liturgi kadang-kadang kurang memberikan tempat yang sangat lapang ya untuk awam. Sehingga kadang-kadang yang banyak dibahas itu tentang romo ya. Maka ketika Ekaristi yang dibahas tentang imam, padahal bisa juga ya kita memberikan porsi pada lektor, pembaca sabda Allah, mungkin juga pembagi komuni dan bagian-bagian lain yang kemungkinan besar sebagian besar dari kalian akan berperan di situ ya. Kecuali kalau ada dari kalian yang tiba-tiba berubah pikiran ya. Wah, melihat Romo Andalas kayak gitu bahagianya jadi romo ya. Ngapain nggak saya coba ya? Saya mau jadi romo juga ya. Nah, mudah-mudahan sih. Teman-teman, maka nanti apapun yang kita lakukan, terutama terkait dengan liturgi, perlu mengacu ya pada pemahaman liturgi yang Gereja Katolik itu punya kesepakatan dengan kita. Dan ada banyak sisi dari liturgi yang tidak hanya dibacakan, melainkan juga dirayakan ya. Sehingga bahkan sabda Allah itu menjadi sabda yang aktual dan hidup. Dan nanti teman-teman mungkin kalian sudah mulai merasakannya ya. Misalnya kalau saya sebagai romo, kadang-kadang saya merasa mulai dari doa pembukaan ya, terutama mulai liturgi sabda sampai pada persembahan itu buat saya bagian yang berat banget sebagai romo ya. Karena bacaan pertama kadang-kadang mazmurnya dibacakan, ada bacaan kedua, lalu Injil, romonya suaranya pas-pasan, haleluya tidak dinyanyikan, dibacakan juga. Setelah itu homilinya monolog, ya, cuman diakhiri dengan oke, rampung ya, udah selesai. Lalu setelah itu credo, doa permohonan, jadi panjang sekali. Sehingga kadang-kadang mungkin kalian merasakan irama liturginya tidak terlalu terasa ya, kalaupun ada mungkin terasa agak monoton ya dan kurang dinamis ya. Maka saya biasanya mengusulkan ya di antara bacaan-bacaan itu dinyanyikanlah mazmurnya atau memilih lagu pengganti yang mendekati mazmur ya. Jangan cenderung dibacakan karena nanti jadi berat ya. Lalu romonya pilihlah haleluya yang paling gampang, kalau haleluya yang paling sulit nggak bisa ya. Sekarang ini saya lagi latihan anamnese ya teman-teman ya. Waduh, ini saya nggak bisa lari ya dari anamnese ya. Kalau saya pakai anamnese yang lama ketahuan banget saya belum latihan yang baru ya. Maka saya apal-apalin ya sebelum misa itu saya dengerin lah. Oh kira-kira begitu ya. Dan pernah terjadi ya, ini lucu sekali ya, saya misa di paroki Gamping ya, pokoknya dengan TPE yang baru ya, saya juga dengan TPE baru, kornya juga dengan TPE baru ya. Lalu kita negosiasi sebelum misa ya, kita koordinasi, pokoknya saya selalu koordinasi.
Dan kornya bilang, Romo, anamnesenya 1A ya, Romo. Waduh, 1A saya belum latihan ya. Jadi, wah, ini ada risiko mempermalukan diri saya sendiri ya. Karena fales, nggak pas, malah mengganggu umat ya. Maka saya nego dengan umatnya. Gimana kalau 2B? Saya bisa banget sih yang anamnesa 2B. Nah, soalnya kornya yang bilang kemudian, Romo yang 2B kami belum bisa, Romo. Dan kayaknya latihan dalam waktu yang pendek, aduh, dua-duanya tersandera ya. Akhirnya, ya udah, nanti kita pakai anamnesa yang lama aja ya. Kamu bisa nyanyi, saya juga bisa nyanyi ya. Sehingga kita semua terselamatkan, tapi kita beritahu umat dulu ya. Kita nanti pakai anamnesa yang lama aja ya. Karena kita masih latihan dengan anamnesa yang baru ya. Dan teman-teman, liturgi itu kaya ya, maka kita pengen agar kekayaan itu bisa terrefleksikan di dalam liturgi kita ya. Nah, karena sebagian besar dari kalian akan mengalami hidup ini, kita masih kembali mengambil contoh liturgi perkawinan ya. Oke, so sweet ya. Nah, pertanyaan saya simpel banget sih, teman-teman. Orang yang buat video ini, kira-kira tahu liturgi nggak sih? Kalau tahu, alasannya apa? Kalau tidak tahu, alasannya apa? Mbak Agatha Risti, kira-kira yang gawe video ini tahu liturgi tidak? Ya. Nanti kalau nggak tahu, para WO ya dan pembuat video ini, nah karena kalian tahu liturgi, tak beritahu ya momen-momen yang paling istimewa dalam ekaristi pernikahan. Tapi ada fee-nya loh ya, ini kan profesional. Ya, saya dulu kuliah liturgi aja, wah mati-matian 4 SKS ya. Tugasnya banyak sekali, romonya itu kalau ngasih nilai yang mepet-mepet ya. Dapat A sih tapi 80,05 ya. Yo, Mbak Agatha Risti, kira-kira yang buat video ini ngerti nggak sih liturgi perkawinan Katolik sehingga videonya kayak gitu? Ada banyak video ya teman-teman, kalian nanti bisa membandingkan di YouTube ya macam-macam gitu ya. Tapi saya tadi ya seharian mencari Mbak Sandra Dewi ya di YouTube ya. Dan saya tertarik sih dengan video pendeknya. Gimana Mbak Agatha Risti? Ya, di unmute dulu Mbak. Kalau tebakan saya sih. Wah, tebak-tebakan. Ya, gimana tebakanmu Mbak? Mungkin nggak tahu. Oke, mungkin nggak tahu. Mbak Agatha suka datang ke wedding ceremony, maksudnya misa perkawinan di gereja gitu. Suka, pernah? Makanya ikut kornya. Oh, ikut kornya. Jangan khawatir, setelah kor nanti lulus, nanti jadi mantennya ya. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Mbak Agatha bilang kayaknya yang buat video nggak tahu sih tentang liturgi Katolik, kira-kira menurut Mbak Agatha, kalau misalnya kita diberi waktu sepanjang tadi ya, nggak panjang loh tadi videonya ya, kira-kira apa yang harus ada dalam video? Karena seperti teman kamu tadi pada awal, kita harus tahu inti liturginya. Saya kira Albertus Gad ya. Ya. Yang aksesoris nggak perlu masuk video. Pokoknya yang penting intinya. Nah, intinya ada di mana ya? Atau hal-hal yang pokok dari ekaristi pernikahan yang menurut kamu harus masuk video yang bagian yang mana, Mbak Agatha? Mungkin yang di janji pernikahannya. Oke, tadi udah tuh janji pernikahannya, udah ada. Dalam bahasa Inggris sih. Apalagi? Pas bacaan.
Pas bacaan atau pas Romonya baca? Ya. Romo tadi itu terkenal banget teman-teman. Pokoknya kalau ada artis menikah, Romo itu selalu jadi pilihan ya. Memang Romo itu good looking ya. Itu Romo SY ya. Salah satu Romo good looking di Tarekat SY ya, Romo Andang Listio Binawan ya. Dari Muntilan ya. Karena saking cakepnya jadi model untuk Kasula ya. Pokoknya artis-artis kalau nikah hampir selalu ya. Mbok saya itu kecipratan ya, sekali, 2 kali nikahin artis gitu. Mungkin artis lokal Jogja ya. Saya mungkin agak terkenal di Jogja, tapi kalau di Jakarta saya itu nobody ya. Oke, terima kasih Mbak Agatha Rizky. Yuk, Mbak Susana Manik. Yuk, gimana Mbak? Pengen jadi manten setelah lihat video-video pernikahan? Beberapa tahun lagi mau. Oke, ini pede ya. Pertanyaannya sama Mbak Susana Manik. Kira-kira yang buat video tadi tahu liturgi perkawinan Katolik nggak sih? Kalau dilihat dari hasil videonya. Karena yang buat itu kayaknya artis-artis hampir selalu pakai dia deh. Mungkin nanti saya minta nomor kontak ya, siapa tahu mereka butuh konsultasi dengan saya gitu ya. Tak kasih masukan ya. Setelah mendengarkan review dari kalian ya. Yuk, ojo guyu wae. Time ya, waktu. Ya, kalau menurut saya tuh kurang tahu sih Romo. Oke. Tapi kok bisa bilang kurang tahu, Mbak? Ya, selama saya mengikuti pemberkatan pernikahan itu beberapa yang dijadikan kameramen atau yang membuat video itu maksudnya selain Katolik itu bukan Katolik gitu. Oke. Ya. Jadi Yang saya memang tahu. betul-betul awam gitu ya, Mbak? Ya, yang betul-betul awam. Selama saya mengikuti pemberkatan pernikahan itu seperti itu. Oke, selain beberapa tahun ke depan Mbak Susana Manik akan menikah, saya juga membayangkan sih Mbak Susana Manik juga akan jadi konsultan untuk WO yang sebagian besar non-Katolik atau non-Kristiani gitu ya. Nah, saya sekarang tanya Mbak Susana Manik, kalau kamu diminta menawarkan konsep, kalau kayak gini nggak bagus, lalu yang bagus tuh kayak apa Mbak Susana Manik? Yang perlu masuk di dalam video apa kalau gitu? Dari yang tadi saya lihat itu sebenarnya konsepnya sudah bagus, Mo. Waktu prosesi dari luar gereja sampai altar itu pasti ada, lalu pemberkatan pengucapan janji, sama yang tadi itu yang saya tidak terlalu lihat itu yang pas sungkem, yang gimana ya, sungkemnya tuh bukan yang seperti biasanya gitu. Oke. Kamu ini seringkali juga jadi percakapan antara saya dengan calon mempelai ya. Biasanya karena kostumnya ya. Kostum tertentu itu ribet banget ya, terutama yang ini ya, gaunnya itu panjang sekali itu ya. Itu selalu melibatkan satu kampung ya untuk menata gaunnya itu ya, untuk nyekeli gaunnya itu ya. Sehingga kadang-kadang mereka nego ya, gimana kalau nggak sungkem Romo, tapi kita membungkukkan badan saja. Ya. Nah repotnya kalau membungkukkan badan itu nggak bisa lama-lama. Dan mungkin dialog antara atau interaksi ya antara orang tua dengan anak juga lebih terbatas ya. Oke, nah ini saya tanya ya, Mbak Susana, mumpung saya belum lupa ya. Mbak Susana lebih senang nikah gaya Barat
atau nikah gaya Indonesia? Nah, tak bilangin bedanya ya. Saya suka menawarkan itu ya. Nikah gaya Barat itu biasanya yang membedakan adalah salah satunya ya. Kalau nikah Indonesia itu adalah romonya ke depan gereja ya. Dan mempelai, lalu keluarga, para sahabat itu berdiri di luar sana semua ya. Lalu kita ngobrol-ngobrol, percakapan di luar, lalu setelah itu kita masuk bareng-bareng. Kalau pernikahan Barat itu masuknya satu-satu ya. Jadi ini ya, bride's groom, yang cowok-cowok itu maju duluan ya dengan mempelai laki-laki ya. Lalu dengan romo di depan menanti pihak perempuan ya, yang satu-satu juga maju ya. Kira-kira Mbak Susana lebih senang, lebih cocok model yang mana sih Mbak Susana? Ini lama loh mikir perkawinan, jadi sebagian kita pikirkan sekarang ya, sambil kuliah liturgi ya. Iya. Aduh, ditanya pernikahan. Jadi masih berapa tahun lagi? Oh, kalau saya nanti sih ketika sampai hari hanya kok saya nggak punya waktu sih mikirin pernikahan, detail-detailnya jadi miss semua ya. calonnya dulu aja mau. Oke. Ya, sambil dengan siapa ya. Tapi siapa tahu nanti konsepnya kamu tawarkan lalu banyak cowok daftar ya. Kayaknya menarik nih konsepnya ya. Iya. Kalau saya karena di daerah saya Ya, Manik ya. Bukan romo saya Jawa, bukan. Loh, kok ada Maniknya? Oh iya, nanti saya ganti nama saya Susana Manik Warautari romo. Oh, tak kira Manik. Kayaknya Batak ada Manik juga ya. Oh iya. Oh, ini berarti Manik-Manik ya sebenarnya. Ya, karena saya daerah saya masih Jawa banget, kejawen banget, jadi saya Jawa konsepnya. Oke. Dari yang saya sampaikan tadi, ada bedanya nggak sih konsep Jawa dengan konsep yang agak Indonesia gitu? Jadi kamu akan pakai itu ya, jarik ya? Iya. Oke ya. Sip. Ya. Siapa di antara cowok di sini yang belum taken ya? Seto ya, ingat ya, LDR ya. Yuk, Mbak Uni Arista dan teman grupnya. Ya, kira-kira Mbak Uni Arista dan Lisa Bita, cawi-cawi. Gimana? Video tadi bagus atau enggak sih? Kalau kurang bagus, apa yang perlu ditambah? Silahkan. Salah satu mulai aja. Baik Romo, kalau saya ya dari video yang tadi tuh bagus, cuman kayak masih ada yang kurang gitu Mo. Oke, bagus tapi masih Kristen, belum Katolik ya. Harus dilengkapi. Nah, yang dilengkapi yang mana sih Mbak Lisa Bita Cawi? Jadi kan tadi dari videonya tuh kayak yang lebih diperlihatkan tuh kayak kemewahannya gitu loh Mo. Terus kayak terlalu singkat. Kalau menurut saya tuh kayak kenapa nggak cuplikan pas mereka pengucapan janjinya diperlihatkan lagi gitu. Terus pas sungkemnya juga gitu Mo. Tapi teman saya punya pendapat lain Mo, katanya nggak bagus. Gimana? Oke, Mbak Uni Arista. Apakah karena tidak ada dangdutnya? Mbak Uni Arista. Nama kamu itu selalu mengingatkan saya pada grup dangdut Pantura ya. Kalau ya, itu juga mengingatkan saya pada merek pemanas ya, Aristo. Yuk, Mbak Uni Arista, nggak bagusnya di mana? Ini profesional loh, Mbak. Menurut saya tuh Romo yang seperti yang dikatakan teman saya itu
yang nggak bagusnya tuh dia ngesorot dua pengantin itu Romo. Jadi cuma sekilas gitu aja Romo. Oke, mestinya gimana Mbak Uni Arista? Itu istilahnya snapshot ya. Snapshot itu ya diambil per shot ya, yang mungkin pendek, nggak perlu ditampilkan semuanya. Mungkin saya tanya dulu deh ke Mbak Uni Arista ya. Kalau kamu di YouTube itu kamu punya daya tahan nonton sebuah dokumentasi berapa menit sih? Karena itu akan menentukan panjangnya ya. Terutama sesuatu yang baru, yang mungkin kamu nggak terlalu related banget ya. Tapi ini konten ya, yang diunggah seseorang di YouTube. Biasanya kamu tonton semua atau kamu punya daya tahan. Misalnya kalau lebih dari 5 menit saya nggak nonton lagi. Saya fast forward ya. Biasanya Mbak Uni Arista punya daya tahan berapa menit? Nah, itu akan kita jadikan patokan ya. 10 menit Romo. 10 menit? Iya. Oh ya, 10 menit lama loh. Itu tim kreatifnya bingung mau diisi apa lagi ya 10 menit. Oke, ya udahlah kalau 10 menit. Apa yang masih bisa dimasukkan lagi Mbak Uni Arista? Tadi yang harus dipotong adalah kemewahannya jangan ditonjolkan lah ya. Memang lantainya jadi kayak salju ya, dibuat kayak salju ya. Di Kota Baru suka kayak gitu juga loh ya. Nanti Gregorius Lindung bisa cerita ya, kalau hari Minggu itu kalau jam 10 ada misa, pagi-pagi kita bisa foto di situ ya, tanpa harus masang-masang aksesoris ya, karena udah dipasangin oleh pengantinnya ya malam-malamnya ya. Dan banyak jadi objek untuk foto loh, gara-gara ada misa jam 9 atau jam 10 ya. Yuk, apalagi Mbak yang harus dimasukkan? Tadi. Ya, atau salah satu dari kalian ya. Menurut saya yang perlu dimasukkan itu seperti yang dibilang sama Lisa Bita Cawi ya Romo. Kalau Ya. pas ini, nah saya tanya ya, kalau pas Romonya mengangkat hosti dan piala, perlu di syuting agak lama nggak sih? Pas pengangkatan piala ya. Iya. Kayaknya terimalah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah. Nggak perlu? Perlu Romo, cuman jangan terlalu lama gitu Romo. Oke ya. Karena seringkali kalau ada fotografer di gereja itu yang paling dicari ya. Maka saya agak lama-lamain dikit ya, biar mereka nggak kehilangan momen ya. Jadi saya pura-pura mengangkatnya dengan penuh penghayatan ya, sehingga ngangkatnya dikit-dikit gitu ya, sehingga tidak akan blur ya fotografernya ya. Lalu yang biasanya saya lakukan juga adalah ini ya. Nah, ini kalian setuju atau tidak ya? Siapa ya? Mbak Nadia, Ivo, Flora. Wah, siapa yang harus saya keluarkan dulu dari grup ini ya? Ya. Yuk. Nah, di dalam Ekaristi pernikahan Mbak Nadia, Ivo, Flora, ada seorang Romo, sebut saja inisialnya MA. Ya. Namanya, karena toh dia tidak ada di sini ya, saya sebut aja nama full name-nya ya. Patricius Mutiara Andalas, SJSS STD ya. Itu kalau pas Ekaristi pernikahan itu Mbak, suka banget loh memberikan hosti dan anggur pada pasangan yang nikah. Dan romonya tuh aneh-aneh Mbak. Yang dia lakukan itu adalah mempelai laki-laki diberi hosti, juga mempelai perempuan, lalu diminta untuk mencelupkan ke piala yang berisi darah Kristus, tapi nggak boleh dimakan sendiri, disantap sendiri. Tapi yang sudah dicelupkan itu
diberikan pada pasangan hidupnya. Nah, lebih enggak sih Mbak Romo yang kayak gitu itu? Atau mengesan sekali menurut Mbak Nadia? Kayaknya ini konsep ini mau saya pakai nih. Romo ini inspiratif banget nih. Jangan mikir pernikahan dulu, Mbak. Mikir pertanyaan saya dulu ya. Karena kelihatannya kamu langsung memikirkan, wah saya di gereja, siapa yang di samping saya ya? Itu dipikirkan nanti aja ya. Karena ini agak lama mikirkan. Dan mungkin belum ketemu ya cowoknya sopo. Tapi konsepnya dulu aja. Kamu kira-kira setuju nggak sih kalau ada oknum Romo seperti itu? Kalau menurut aku, aduh bingung Romo jawab. Karena jarang toh ada Romo yang kayak gitu. Iya. Biasanya Romonya disantap dan diminum sendiri, tapi Romonya ini hosti yang gede itu saat separuhnya dikasih yang mempelai laki-laki. Istimewa banget kan? Tidak hanya dikasih hosti, tapi diminta dicelupkan ke piala yang berisi darah Kristus. Tapi nggak disantap sendiri, tapi diberikan pada pasangannya. Dan Romonya memberi apa, Pak? 1, 2, 3. Dan kameramennya juga pas ya, menangkap momennya. Gimana Mbak Nadia? Nah, paling gampang saya beri pilihan. Jelek atau bagus? Itu dulu aja. Bagus. Oh, bagus ya. Syukur kepada Allah. Mengapa bagus? Supaya momennya tuh kayak momennya itu dalam bahasa Jawa once in a lifetime. Sekali seumur hidup. Dan kita mau menjadikan yang sekali seumur hidup itu eternal, abadi ya. Diingat ya. Misal saya beda loh dengan misal kamu ya. Kamu dulu kan nggak dikasih kayak gitu sama Romo. Ya. Gitu Mbak Nadia. Nah sekarang kamu bolehlah berpikir-pikir ya. Saya mau dengan siapa ya? Karena konsepnya sudah ada, tinggal sama siapanya yang belum ada ya. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu ya. Nah, bagian yang juga disebut di dalam dokumen ini adalah, dan saya kira nanti kalian akan banyak terlibat ya di sekitar pewartaan sabda dan juga pelayanan pembaca ya. Sebagai lektor atau lektris, dan di sini sangat ditekankan bahwa ada perlu ya kita sebut sebagai program formatio ya bagi lektor atau lektris. Dan nanti kira-kira kalau kalian terutama nanti kalian mulai aktif ya di paroki juga ketika kalian masa kuliah, sebenarnya ketika kita bicara tentang pembinaan lektor atau lektris itu ada 3 sisi yang kita bisa memberikan perhatian khusus ya. Yang pertama adalah tentu liturgis, sehingga lektor atau lektris itu nggak mikir terus bacaannya yang mau dibaca itu ya. Pokoknya tambah mulai doa pembukaan tambah berdebar-debar ya, sehingga lalu lupa ya bahwa pembacaan sabda Allah itu merupakan salah satu bagian dari perayaan Ekaristi ya. Dan kalau kita bisa menampilkan atau membaca secara sangat baik, khidmat, menyentuh, itu bisa menghantar orang pada perjumpaan dengan Allah sendiri yang nanti akan diterima di dalam komuni ya.
Yang kedua adalah sisi yang lebih alkitabiah. Maka sampai titik tertentu ya kajian kitab suci itu baik ya, terutama untuk tak tuliskan ya bahwa sebuah teks kitab suci itu perlu kita baca dengan 3 perspektif ya. Yang pertama, the world behind the text. Dunia di belakang teks. Yang kedua, the world of the text. Dunia teks. Yang terakhir adalah the world in front of the text. Ya. Kalau the world in front of the text itu adalah dunia umat yang sekarang ini dengerin, itu dunia seperti apa? Apakah di tengah-tengah pandemi, kalau misalnya kita ekaristi dengan eyang-eyang, maka mungkin nanti kalau ada kata sakit, ada penyembuhan, atau kata dikunjungi, itu akan kita lebih beri tekanan, ya. Kita berikan emphasis, kita berikan aksentuasi. The world of the text adalah dunia sebagaimana ditampilkan dalam teks itu ya yang kita baca itu ya. Dunia dunia keyahudian atau dunia masyarakat yang melampaui masyarakat Yahudi atau dunia Gentiles ya. Dunia yang barangkali baru mengenal Kristus dan seterusnya. The world behind the text itu adalah bahwa tindakan-tindakan tertentu, kata-kata tertentu, itu bisa kita pahami kalau kita memahami konteks sejarahnya. Ya. Nah, ketika kita melakukan pelatihan, itu sisi alkitabiah biasanya yang kadang-kadang agak lemah. Ya. Sementara yang banyak diperhatikan biasanya sisi yang agak teknis. Ya. Apakah jengkeng atau membungkuk, pakaiannya harus gimana, lalu jarak kita dengan mikrofonnya berapa jauh, ya itu lebih-lebih kemampuan yang agak teknik dan bahkan teknis. Nah, saya kira terutama kalian yang kuliah di pendikat ya, sisi liturgis dan sisi alkitabiah harus lebih kaya. Ya. Kalian inklusikan di dalam formasi pembinaan lektor ya. Sehingga memang pengetahuan kita itu memberi manfaat ya, terutama nanti kalau kalian mungkin semester tertentu sudah mulai di paroki ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan salah satu isu yang hampir selalu muncul adalah soal peningkatan kualitas umum. Dan nanti untuk konteks kalian yang awam, ketika kalian memberikan ibadat sabda ya atau renungan atau macam-macam liturgi yang kalian sebagai pelaku utamanya ya. Kalau ekaristi kan barangkali yang lebih menonjol dan banyak dibicarakan biasanya romonya ya. Tetapi saya kira isi bahwa homili itu menghindari yang umum dan abstrak atau menghindari kekaburan. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan pada awal ketika kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Khotbahnya kayak pendeta banget sih. Nah, di lagu awal tadi kita dihantar pada pengalaman mendekatkan sabda itu dengan jemaat ya. Ini kisahku, ini kisahmu, ini kisah kita ya. Kisahnya apa ya? Dan ini hampir selalu muncul ya teman-teman dalam catatan tentang homili agar seorang penyampai sabda Allah dan penyampai renungan sabda Allah jangan sampai perhatian pada dirinya mengalihkan perhatian pada inti pesan Injil ya. Saya sih nggak terlalu was-was banget sih tentang hal ini. Tetapi sering sekali ya teman-teman catatan ini muncul. Yang bagian-bagian ini nanti kalian bisa membacanya. Yang pasti adalah terutama ini ya, bahwa antara yang kita liturgikan dengan tindakan kita itu mesti semakin sejalan. Ya.
Jadi kita tidak sekedar orang yang melakukan tindakan liturgi, melainkan juga orang yang melakukan liturgi, ya, melakukan dan menghidupi yang kita katakan atau yang kita lakukan di dalam liturgi. Nah, tadi nanti kita akan coba lihat ya, apakah rekonsiliasi, lalu sakramen pengurapan orang sakit juga baik kalau kita bahas di dalam kelas liturgi ini. Nanti saya coba lihat ya beberapa dokumen terakhir, apakah mengalamatkan soal-soal itu ya. Nah, tetapi ini salah satu yang mengapa saya kasih gambar ya. Saya kemarin sebenarnya mau buat tak kasih gambar semua ya, tapi waktunya nggak cukup ternyata ya. Maka saya pilih slide yang juga saya lakukan ya, terutama pada masa pandemi itu. Kunjungan pada orang yang sakit ya, memberikan sakramen, itu akan juga menjadi salah satu dari bagian aktivitas kita ya sebagai petugas pastoral. Mungkin nanti juga teman-teman di pendikat mulai memikirkan ya bahwa lulusan pendikat itu tidak hanya jadi guru agama, tidak hanya jadi katekes di paroki, tapi bisa juga loh teman-teman jadi petugas pastoral di rumah sakit. Ini dikit banget lulusan pendikat yang masuk ke situ. Nyari orang yang mau ke situ juga susah banget. Padahal sangat dibutuhkan ya untuk pastoral rumah sakit. Maka nanti silahkan teman-teman mempertimbangkan ya panggilan ini. Panti Rapih itu baru aja ya, petugas pastoralnya lulusan kita pensiun ya. Dan nyari penggantinya susahnya minta ampun. Karena jadi petugas pastoral rumah sakit itu katanya berat ya. Menemani orang sakit ya, itu bukan tugas yang gampang. Oke, dan bagian-bagian lainnya ya. Ada salah satu kutipan verbo crescente, verba division. Ya. Sabda Allah itu membuat seperti terbitnya matahari ya. Kata-kata yang berlepotan banyak, ngelantur, menjadikan sabda Allah menciut. Maka mudah-mudahan verbo crescente dan tidak verba division. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Nah, karena kemarin dan juga hari-hari ini, teman-teman, bulan ini, kita diminta untuk bersyukur atas pelayanan para suster ya. Nah, kita mau mengakhiri kuliah sore hari ini dengan mari kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada suster. Dan salah satu tadi kita awal-awal keren banget ya, liturginya hidup, seru. Siapa bilang yang seru hanya di gereja Kristen? Dari gereja Katolik juga ada yang seru-seru. Dan pelakunya suster ya. Maka kemarin waktu saya lihat Suster Avelina ini jadi dirigen ya, saya langsung teringat pada Sister Act ya. Saya tunggu act-nya di mana ya. Oke. Nah, ini walaupun susternya udah lansia, semangatnya muda ya. Wah, ini yang di tengah susternya gemoy ya. Menggemaskan. Ini bahkan
Bapak Paus ikut misa ya, ditemani para kardinal. Dan Bapak Pausnya ikut joget-joget yang di atas ini ya. Kelihatannya masih Paus Yohanes Paulus kedua ya. Let's sing together, baby. Kick it. Oke, rekan-rekan, saya mau mengakhiri kelas ini dengan kata-kata dari Glenn Alinsky. Ya. Di mana saya sekarang ini? Apakah saya sedang di surga? Nah, kebersamaan saya dengan kalian, teman-teman ya, saya tuh sampai nggak tahu ya, di mana saya sekarang ini ya. Saya di ruang Zoom, di bumi, atau di surga ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Di kelas ini nanti bagian-bagian lain dari slide yang saya lewati, Romo ini penting malah nggak dibaca. Romo ini gimana sih? Ya, kalian baca sendiri ya, teman-teman. Lalu dokumen yang saya tawarkan pada kalian itu kaya banget, tetapi nggak semuanya saya bicarakan. Misalnya para suster nanti bisa, atau bruder juga ya, lihat misalnya ibadat harian. Itu juga mendapatkan perhatian, tapi karena kebanyakan dari penghuni warga di sini tidak ibadat harian ya, saya aja lupa ya. Saya tuh selalu kalau doa dengan suster itu saya paling belakang ya, karena nggak buka buku ibadat harian tuh. Gimana sih? Saya biasanya pakai yang ini ya, online ya, karena udah disiapkan ya, tinggal buka-buka aja ya, tidak perlu buka-buka buku ya. Yang buka-buka buku itu ribet minta ampun ya. Nanti silahkan kalian baca-baca lagi, dan mulai minggu depan saya akan coba mulai dengan tema-tema yang sudah disentuh dalam beberapa dokumen ya. Tentu dokumen paling utama adalah Sacrosanctum Concilium ya. Lalu dokumen yang apa ya, memberi respon setelah beberapa puluh tahun ya, hampir 50 tahun sesudahnya, yaitu ini ya, dokumen dari Paus Benediktus ke-16 ya. Nanti kita coba lihat tentu juga dari Paus Fransiskus ya, beberapa hal terkait dengan liturgi juga disebut ya. Jadi kita nggak akan kehabisan bahan teman-teman, dan nanti saya akan lihat ya bagian-bagian mana yang terutama terkait dengan kalian sebagai para awam ya, sehingga memang betul-betul relatable dengan hidup kalian, future hidup kalian ya. Begitu ya Mbak Nadia ya. Meskipun apa ya, memilih pasangan hidup itu masih jadi masa depan kamu, tapi mulai dipikirkan dari sekarang ya. Sekurang-kurangnya konsep wedding saya kira-kira mau kayak gimana ya, gitu ya. Dan siapa tahu kalau mau nikah dengan saya harus booking dulu ya tempatnya ya. Booking tanggalnya ya, karena saya lumayan Romo seleb ya. Meskipun levelnya masih Kota Baru dan sekitarnya ya, belum nasional. Oke, rekan-rekan, sampai ketemu lagi minggu depan.